Mulai deh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'alima wa naf'a wal intifa' wal hifza ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa dalalati ala huda wa kulli wa wajhillah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlama aw uzlama alayya rabbi zidni ilma wasi'ni fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wa lakal syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu fi qawlihi wa syarful ilmi. Ya, sampai syarful ilmi ya. Wa syarful ilmi dan adapun kemuliaan ilmu. Wa syarfu dan kemuliaan ilmu. Wa syarful ilmi sama halamannya sama itu. Wa syarful ilmi dan keutamaan ilmu. La yakfa tidak samar. Tidak sama. La yakfa tidak sama. Wa syarful ilmi dan keutamaan ilmu la yakfa tidak sama. La yakfa tidak samar ala ahadin atas seseorang. Ala ahadin atas seseorang. Atas tiap orang. Wa syarful ilmi dan keutamaan ilmu la yakfa ialah tidak samar ala ahadin atas tiap orang. Idhuwa karena ilmu. Idhuwa karena ilmu mukhtasun spesifik kalau bahasa gaulnya. Mukhtasun spesifik atau khusus. Mukhtasun spesifik atau khusus. Mukhtasun khusus bil insaniyati dengan manusia. Lianna jami'al fisali, lianna karena sesungguhnya, karena itu lambangnya ain, karena. Lianna karena sesungguhnya. Lianna karena sesungguhnya. Nurut. Lianna karena sesungguhnya jami'al fisali, jami'atu semua, fisali pekerti. Lianna karena sesungguhnya jami'ah semua atau seluruh fisali pekerti siwal ilmi kecuali ilmu. Fisali itu pekerti, siwa kecuali al-ilmi ilmu. Yastariku sama atau ya sama. Yastariku sama. Yastariku apa jami'al fisal? Oh, yastariku sama fiha di dalam jami'al fisal, di dalam semua pekerti. Fiha di dalam semua pekerti tadi. Fiha di dalamnya kalau tidak simpel. Fiha al-insan manusia. Wasairul hayawanati, wasairu dan semua hayawanati hewan-hewan.
Wasa'ir dan semua atau seluruhnya pada baik. Hayawanati hewan-hewan. Kasyaja'ati seperti berani. Kasyaja'ati berani. Kasyaja'ati seperti berani. Wal jur'ati. Jur'ati itu sama dengan syaja'ah, sama-sama berani. Wal quwwati dan kekuatan. Wal judi dan kelemahannya sama. Wasyafaqati dan kasihnya. Dan kasihnya. Wa ghairiha dan selainnya. Wasyafaqati dan kasihnya. Wa ghairiha dan selainnya, selain berani, kuat, lemah atau kasihnya. Siwal ilmi kecuali ilmu. Wabihi dan dengan ilmu tadi. Wabihi dan dengannya, dan dengan ilmu. Wabihi dan dengan ilmu dan dengannya. Azhara menampakkan atau mengunggulkan. Menampakkan aja. Azhara menampakkan. Azhara menampakkan Allahu Gusti Allah Ta'ala maha tinggi. Ta'ala maha tinggi. Azhara menampakkan Allahu Gusti Allah Ta'ala yang maha tinggi, menampakkan fadla Adam, keutamaannya Nabi Adam, alaihi salatu wassalam, atasnya Nabi Adam, as-salatu salawat wassalamu dan keselamatan. Alaihi atasnya Nabi Adam, as-salatu salawat wassalamu dan keselamatan. Alal malaikati atas malaikat. Alaihi salatu wassalam. Alal malaikati atas malaikat. Wa amarahum dan memerintahkan mereka. Wa amarahum dan memerintahkan mereka bisujudi. Mereka malaikat maksudnya ini. Wa amara dan memerintahkan Allah hum terhadap mereka malaikat bisujudi dengan sujud, tunduk. Bisujudi dengan sujud lahu kepada Nabi Adam. Oke. Sudah ini? Kurang. Nah, maksudnya apa? Saya jelaskan dulu sebentar. Nah, tadi di awal pertemuan kemarin kita membahas tentang zuhud. Zuhud itu seperti apa? Dijelaskan bahwa zuhud itu ya bagaimana kita itu faqdul mal laisa lahu bimalin. Nah, maksudnya zuhud itu bukan tidak punya harta, tapi kita mengenyampingkan harta tuh. Sehingga banyak sekali orang-orang itu kemarin kita bahas bahwa zuhud itu diartikan sebagai orang yang tidak mau ke dunia, ke harta-harta dunia. Nah, itu pemahaman yang kurang tepat menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya dan beberapa ulama yang lain. Walaupun memang ada yang mengatakan bahwa zuhud itu, ulama juga yang mengatakan zuhud itu harus meninggalkan harta dunia, ditinggalkan semuanya, seluruhnya harus ditanggalkan. Nah, tapi Imam Al-Ghazali tidak mengartikan zuhud seperti itu. Kenapa? Karena kalau mengartikan seperti itu, menanggalkan harta dunia banyak, gampang dan mudah. Kenapa? Karena bisa saja, misal orang miskin. Nah, memang miskin nih. Orang miskin kemudian, kenapa kok tidak kerja? Saya meninggalkan
gemerlapnya dunia. Nah, jelas itu keliru. Kenapa? Karena orang tadi tidak berusaha untuk meningkatkan takwanya melewati harta, lewat harta. Nah, orang zuhud itu tidak seperti itu. Orang zuhud itu memang tidak meletakkan hartanya di dalam dadanya, tapi diletakkan hartanya di dalam kasangnya. Kasang di sini kan ada. Kadang ada di sini tempatnya, tapi letaknya di kasang. Saya kasangnya udah di sini. Jadi saya buat sini kasihnya. Kasang di hati. Kalau misalnya di hati, habis deh. Nah, kemudian selanjutnya Imam Az-Zarnuji ini menampilkan beberapa menampilkan beberapa tulisan yang menyebutkan bahwa manusia itu juga wajib untuk belajar ilmu-ilmu seperti tawakal, kemudian takut dan juga ridho kepada keputusan-keputusan Allah. Kenapa? Karena hal ini sudah pasti ada dan dilewati oleh setiap manusia. Mau pekerjaannya itu apa saja, harus tawakal. Mau namen apa, tawakal. Mau ngajar apapun, tawakal. Kenapa kok harus tawakal? Karena dipasrahkan seluruhnya kepada Allah. Mau latihan hadrat tak bisa-bisa, tawakal kepada Allah. Terserah dan Allah. Yang penting ada latihannya gitu. Dan berusaha. Tak berusaha tak bisa. Nah, kemudian barusan kita membaca tentang bagaimana kemuliaannya manusia itu lebih tinggi daripada makhluk selain manusia. Kenapa? Karena manusia itu diberi bekal yang namanya ilmu. Nah, ilmu ini yang menjadi pembeda antara manusia dan dari berbagai hewan. Kalau yang lain jelas banyak sekali persamaannya. Contoh selain ilmu nih, contoh kekuatan, jelas. Kalau kekuatan manusia kalah tuh ke badak, jelas kalah. Ke gajah, jelas kalah. Kalau buas, jelas kalah. Walaupun misalnya Zen lah, saya gagah ini. Tapi segala-galanya, capok beling, loka. Mau gagah seperti apapun. Tapi, yang mana olah, tekan itu beling, tak loka-loka ini dah. Tekaklah set-set. Nah, itu membuktikan bahwa kekuatan hewan timbang manusia itu jauh lebih kuat. Akan tetapi kemuliaan manusia itu disebut sebagai makhluk pilihan, ya, yang diutus oleh Allah menjadi khalifah di bumi karena manusia itu dibekali ilmu pengetahuan. Gitu. Bahkan dari saking mulianya manusia ini bisa nyalek kualitasnya, keimanannya seorang malaikat. Padahal malaikat itu sudah pasti dijamin surganya. Tapi manusia belum bisa dijamin. Kayak kita, saya tidak dijamin masuk surga. Tekaklah beribadah ini gitu, tidak ada jaminan untuk masuk surga. Malaikat dijamin sudah masuk surga. Kenapa? Bahkan sebelum ada ini semua, malaikat sudah ada di surga. OP, Z, Irul. Belum pernah mencicipi surga tadi, belum pernah. Malaikat sudah. Akan tetapi Allah itu menganugerahkan manusia lebih tinggi daripada malaikat. Kenapa? Karena ada ilmu. Bahkan dulu Nabi Adam itu diberikan predikat manusia paling super mungkin kalau bahasa sekarangnya ini. Kenapa? Karena malaikat pada waktu itu disuruh sujud kepada Nabi Adam sampai seperti itu. Kenapa? Karena Nabi Adam itu dibekali ilmu yang ceri. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'araduhum 'alal malaika. Nabi Adam itu diajari, setelah diciptakan diajari berbagai macam nama-nama yang ada di langit. Nama yang tahu yang sering sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Adam itu unggul dalam hal pengetahuan timbang yang lainnya. Cukup. Wa inna masyarful ilmi wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna la yafa'na Rabbi faqina faqina wa qurrani lana fi dinina amin ya Allah amin ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.